Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam Pak Devi. Gimana kabarnya Pak Hedi? Alhamdulillah baik. Pak Devi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, baik juga. Sangat baik. Ya, dalam suasana hujan Pak Hedi ya, tapi kita sesuai rapat kita kemarin hari ini ada rencana Pak Hedi mau melaksanakan coaching ya. Jadi sebelum kita melaksanakan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Pak Hedi. Pertama-tama nantinya saya akan diskusikan dulu kepada Pak Hedi tentang rubrik penilaian coaching kita. Ya. Baik Pak Hedi, mungkin nanti pada coaching kita hari ini, coach Pak Hedi ya, coachingnya nanti Bu Aulia, ya Bu Aulia ya, akan saya amati dengan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nanti apakah selama proses coaching sudah sesuai dengan alur cerita, ya, kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach tadi, ya. Kemudian jangan lupa ya Pak, nanti selama pelaksanaan harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya pembukaan, kemudian prosesnya harus kreatif dan tentunya memaksimalkan potensi dari si coaching, gitu, ya. Nah, saya mulai pertanyaan nih sama Pak Hedi. Yang pertama yang akan saya tanyakan, kira-kira nanti kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Begini Pak Devi, pada kegiatan coaching kali ini potensi yang saya ingin kembangkan yaitu adalah pertama adalah presence atau kehadiran penuh Pak Devi. Yang kedua itu adalah mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Aulia tentunya terkait kegiatan coaching kita hari ini. Oke, jadi ada tiga tadi ya. Iya, tiga Pak Devi. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan kedua Pak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara lebih spesifik? Tadi ada tiga, yang mana Pak? Oke, untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah terkait dengan mendengarkan aktif Pak, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tentunya itu akan membantu Ibu Aulia dapat menyelesaikan masalahnya pada saat kegiatan coaching nanti. Jadi juga fokus ke mendengarkan aktif ya Pak ya. Ya. Dan ini pertanyaan terakhir Pak, nanti indikator yang bagaimana yang Bapak Hedi inginkan selama proses coaching? Saya ingin nantinya coaching saya Ibu Aulia bisa menemukan solusinya pada saat kegiatan coaching dan bisa mengatasi masalahnya Pak Dedi. Oke, ini baik sekali Pak ya. Kemudian untuk sementara demikian ya diskusi kita Bapak. Silakan Bapak melakukan coaching dengan Bu Aulia. Semoga sukses Bapak. Kemudian nanti setelah pelaksanaan coaching kita akan ada diskusi lagi Pak ya, pasca dari observasi. Oke, terima kasih Pak Devi atas kesempatannya. Nanti akan saya sampaikan ketika kegiatan coaching saya sesuai dengan Ibu Aulia. Terima kasih Pak Hedi, silakan Pak Hedi. Sama-sama Pak Devi. Assalamualaikum Bu Aulia. Waalaikumsalam Pak Hairi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat Pak. Alhamdulillah ya Bu. Jadi ada apa nih Bu? Udah lama kita nggak bertemu. Kok tiba-tiba sekarang menghubungi saya nih? Pasti ada masalah ya Bu? Ya seperti itulah Pak. Saya memang ada memiliki sedikit permasalahan di kelas terkait dengan murid saya. Jadi saya itu jujur kepikiran Pak, jadi menemukan solusi dari permasalahan saya ini, dan akhirnya saya kepikiran untuk menghubungi Bapak. Kira-kira apakah saya mengganggu Bapak nih pada hari ini? Alhamdulillah ya. Sekarang saya sedang waktu free ya, karena sudah kegiatan mengajar sudah selesai. Jadi tidak menunggu sama sekali nih Bu. Terima kasih Pak Hairi. Jadi langsung aja ya Pak. Ya hampir semingguan ini saya memikirkan masalah ini loh, memikirkan masalah murid saya di kelas. Dan saya
kayaknya tuh kepikiran terus gitu. Jadinya saya kan akhirnya merasa nggak nyaman juga, Pak. Eh, Aduh ya Bu, ini berat sekali masalahnya ya. Nah, jadi gimana nih Bu, harapannya nanti pembicaraan kita ini ibu mendapatkan apa ya? Tentunya saya ingin mendapatkan jawaban dan juga solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Amin Bu, semoga ya dari pembicaraan kita kali ini ibu bisa mendapatkan solusi yang tepat dari masalah yang menghadapi kali ini. Amin. Jadi gimana nih Bu, masalahnya seperti apa ya? Bisa diceritakan langsung? Baik, Pak. Jadi gini, Pak. Saya kan ngajarnya di SDLB ya, Pak. Ya, ya. Saya ngajar di kelas 6. Nah, jadi saya itu punya satu orang murid yang dia tuh sepertinya tidak memiliki semangat sama sekali buat sekolah. Jadi dia itu datang ke sekolah dengan langkah santai, masuk kelas, itu dia duduk, nggak ngapa-ngapain, diam aja, ditanya diam, ekspresinya juga datar. Jadi kan kita sebagai guru ini bingung juga gitu loh Pak, mau ngapain nih sama ini anak gitu. Dia saya suruh juga buat ngambil perlengkapan belajar kayak ngambil buku, ngambil pensil, itu dia nggak mau gitu. Jadi ya pokoknya dia tuh ya terus dia ada inisiatif gitu loh Pak, kayak teman-temannya. Jadi gini ya Bu ya, jadi alam pembicaraan kita ini membahas salah satu murid ibu ini ya. Ya. Yang menurut ibu tidak semangat dalam belajar ya pada kegiatan hari-hari ini gitu ya. Kalau boleh saya tahu nih Bu ya, murid ibu ini laki-laki atau perempuan ya? Perempuan. Oke, murid ibu perempuan ya. Sebelum kita mencari solusi yang ibu hadapi ini nih ya, kira-kira nih ibu juga ada kepikiran nggak untuk mencari penyebabnya Bu? Kenapa murid ibu ini menjadi tidak semangat dalam belajar? Mencari penyebabnya sudah saya lakukan Pak. Pertama saya mencoba bertanya ke ibunya. Dari cerita ibunya itu ternyata anak ini setelah dia selesai sekolah, pulang sekolah di rumah gitu ya Pak ya, dia itu main game Pak dari pulang sekolah sampai di larut malam. Jadi anak ini anteng dengan HP-nya, sementara ibunya kan juga sibuk juga ngambil ngurus rumah, ngurus jualan, juga ngurus adik-adiknya. Masalah anak zaman sekarang ya tidak bisa lepas dari handphone ya. Jadi ini yang menyebabkan anak tersebut menjadi tidak semangat dalam belajar ya Bu ya. Oh iya. Jadi Selain itu Bu nih, selain misalkan selain tadi ketergantungan dengan handphone, ibu ada bertanya apa lagi Bu penyebab anak ini kurang bersemangat dalam belajar? saya juga selain itu juga saya kan tanya juga lagi ke orang tuanya, kira-kira ada lagi nggak Bu nih yang kira-kira bisa jadi faktor anak ini nggak semangat belajar. Ternyata dari cerita ibunya anak ini kalau pagi tidak pernah sarapan Pak, jadi dia itu datang ke sekolah itu dengan perut kosong. Jadi kan saya akhirnya mikir juga kalau dengan perut kosong itu belajar gimana ya gitu loh. Nah akhirnya kata ibunya dia ini nanti jam istirahat baru dia mau makan bekal yang dia bawa dari ini. Jadi dapat saya simpulkan ya Bu ya, permasalahan yang ada di ini adalah yang pertama ini nggak terlibat sama handphone, kemudian juga ke sekolah tanpa sarapan ya Bu ya. Iya, tapi ini tadi berdasarkan cerita dari ibunya ya Pak, karena kan saya sulit juga nih menanyakan ke murid saya berhubung anaknya tunarungu ada hambatan pendengaran, jadi saya langsung konfirmasi aja menanyakan permasalahan itu ke ibunya. Dari penyebab yang ibu utarakan ini, kira-kira nih ada rencana sebagaimana Bu yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Tentunya saya sudah memikirkan ya Pak, memang ada sih rencana. Yang pertama ingin melakukan kolaborasi sama dengan orang tua. Yang pastinya saya ingin menyepakati dulu nih dengan orang tua terkait penggunaan HP pada anak. Misalnya anak diberikan waktu kapan dia boleh main game dan kapan nggak boleh, gitu Pak. Dan juga orang tua tentunya harus konsisten ya Pak, karena memang orang tua yang banyak waktu sama anak di rumah, jadi orang tua yang harus konsisten. Kalau memang itu waktunya dia tidak boleh pegang HP, ya HP-nya disimpan gitu, di tempat yang aman. Jangan sampai anak bisa tahu nih gimana seperti di mana dan dia ngambil lagi. Nah selain itu juga yang karena anaknya tidak pernah sarapan, saya juga meminta ke orang tuanya dia
dia menyediakan sarapan dulu pada anak ini agar anak ini belajar setelah kosong dan harapannya dia bisa konsentrasi agar anak semangat gitu. Ya, benar sekali. Saya juga setuju dengan rencana ibu ini. Selain itu apa ada lagi ya ibu yang ingin direncanakan lagi nih? Misalkan mungkin ya terkait misalkan memperbaiki pembelajaran kah atau bagaimana di kelas? Ya Pak, tentunya saya juga selain dari faktor keluarga anak dan lingkungannya dia tadi juga saya refleksi juga nih ke diri saya sendiri Pak. Tentu saya juga harus memperbaiki pembelajaran saya di kelas. Mungkin saya nanti bisa lebih menerapkan pembelajaran tentang sosial emosional, yaitu tentang kesadaran diri, misalnya nih menanyakan bagaimana perasaan anak itu sebelum mereka mengikuti pembelajaran, atau saya bisa melakukan speaking sebelum anak masuk ke pembelajaran inti, serta juga bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, misalnya yang berbicara teknologi seperti video atau kreatif. Jadi bisa karakter saya dengan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, anak bisa tertarik dan semangat untuk mengikuti lagi. Oke, ini luar biasa sekali yang rencana ini luar biasa. Menurut saya itu luar biasa Bu. Saya sangat setuju dengan tapi saya berharap nanti ketika kegiatan ini proses pembelajaran ini tidak hanya diterapkan kepada satu siswa Bu ya. Saya berharap nanti diterapkan kepada semua siswa nanti ya. Ya, benar ya Pak ya, karena kelas itu tidak hanya satu murid ini saja ya Pak, ada beberapa murid yang lain, jadi sepertinya saya juga harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mana saya juga harus memperhatikan betul-betul kebutuhan serta minat murid saya, sehingga saya bisa memberikan pembelajaran yang tepat untuk mereka semua. Juga luar biasa Bu. Jadi bagaimana nih Bu perasaannya ketika sudah begitu seperti itu? Ya Pak, saya alhamdulillah ini merasa lebih plong, merasa lebih tenang gitu, karena apa yang saya rencanakan, apa yang saya utarakan tadi ternyata juga sepemikiran gitu dengan Pak Hairi. Oke, alhamdulillah saya juga merasa dengan Ya. Nanti tidak bisa mendapatkan solusi yang cari dari masalah itu. Jadi kira-kira kapan nih rencana yang dilaksanakan? Tentunya secepatnya Pak, kalau sudah begini saya juga akan mencoba nih melaksanakan. Yang pastinya yang pertama saya harus menghubungi orang tuanya terlebih dahulu, ngobrol langsung, meminta orang tuanya datang ke sekolah dulu agar kita bisa bicara seperti dari hati ke hati terkait permasalahan yang ada pada anak. Maka tadi kan saya ingin meminta orang tuanya agar mendeteksi penggunaan HP dan juga meminta dia untuk orang tuanya untuk menyediakan sarapan setiap harinya. Dan juga tentunya dalam waktu dekat ini saya juga harus melakukan pembelajaran saya juga pembelajaran yang berdiferensiasi yang bisa mengakomodasi kebutuhan dan minat belajar saya. Oke, ini bagus sekali Pak. Kita dapat menyelesaikan yang luar biasa aktif di kelas nanti. Ya, amin ya rabbal alamin Pak. Oke, sekarang kan sudah selesai nih. Ini cerita dan sudah menemukan solusi yang tepat. Saya harap ibu bisa melaksanakannya dengan baik. Oke, terima kasih untuk semangatnya Pak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya juga sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Sekali lagi saya terima kasih banyak kepada Pak Hairi yang sudah bersedia jadi teman bercerita saya. Oke, sama-sama Bu. Oke, saya izin pamit ya Pak, soalnya ini saya harus mengajar lagi. Saya Bu siap-siap ada kan yang kita Oke, assalamualaikum Pak Hairi. Waalaikumsalam Pak Dedi. Tadi Pak Hairi sudah melakukan coaching dengan Ibu Aulia ya. Iya, benar Pak. Ya, Pak. Kemudian ini kegiatannya sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak Hairi lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak Hairi? Ya, di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alutsista terhadap Ibu Aulia. Itu dengan menanyakan tujuan identifikasi, pertama tujuan dulu, kemudian identifikasi, dan kemudian itu rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat digali oleh coaching tersebut terkait Ibu Aulia ya tentunya. Dan dia juga menemukan solusi-solusinya terkait permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Aulia juga. Oke.
Oke Pak Heri, jadi menurut saya ya Pak, sebagai observer, sebagai pengamat, ya, tadi proses coaching antara Pak Hairi dan Bu Aulia sudah berjalan dengan sangat baik. Kemudian juga proses alurnya juga sudah sesuai alur Tirta Bapak ya. Kemudian ada beberapa catatan juga di sini. Tentunya saya melihat Pak Hairi sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan kepada Bu Aulia, sehingga Bu Aulia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian pada coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya. Nah, kemudian ini ada lagi satu pertanyaan Pak ya, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Pak Hairi kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah kita lakukan, sudah Pak Hairi lakukan. Ya Pak Deddy, jadi begini ya, terkait kompetensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi proses ini, sehingga saya nantinya ketika melakukan coaching lagi dengan rekan-rekan sejawat kerja yang lainnya mampu meningkatkan kompetensi yang lainnya, bukan hanya yang seperti ini saja ya, artinya lebih meningkat dan lebih kompetensi yang lain, yang berikutnya nanti ketika kegiatan coaching dengan kawan-kawan yang lain Pak Deddy. Luar biasa ya semangatnya Pak Hairi, semoga nanti meningkat. Jadi semoga ya Pak, kedepannya kita bisa melakukan coaching yang sesuai dengan yang diinginkan Pak Hairi tadi, tentunya lebih baik lagi ya Pak ya. Kemudian hari ini apa yang kita lakukan semoga bermanfaat ya, teman untuk Pak Hairi, bermanfaat juga untuk saya ya. Ya, terima kasih Pak Deddy. Semoga kita dapat melakukan kegiatan ini lebih sering saja. Ya tentunya Pak ya. Sekian Pak Hairi ya. Terima kasih Pak Hairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Deddy.